Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Intan Yunia dalam rilis berita resmi statistik perkembangan inflasi BPS Kabupaten Rembang. Data inflasi merupakan indikator strategis yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen disebut IHK pada barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk pada periode tertentu. Data inflasi sangat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan para pelaku usaha. Dengan memahami inflasi, kita dapat mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap dampak dari kenaikan harga. Data inflasi juga digunakan dalam penyusunan produk domestik bruto pada level nasional maupun regional. Nah, bagaimanakah kondisi terkini perkembangan inflasi di Kabupaten Rembang, khususnya pada bulan Ramadan? Apakah harga mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Disiarkan dari kantor BPS Rembang bersama Kepala BPS Kabupaten Rembang, Bapak Jubaidi. Kita akan merilis perkembangan inflasi Kabupaten Rembang pada Maret 2025. Pada Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan seputar rilis, dapat disampaikan melalui WhatsApp melalui nomor 0899 9801 860 untuk bisa bertanya dan berinteraksi langsung dengan narasumber. Lebaran telah tiba, hati lapang kembali fitri. Para pemirsa dimanapun berada, mari kita simak rilis di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Rembang, yang saya hormati Wakil Bupati Rembang, yang saya hormati jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Kepala Dinas Daerah, Kepala atau Pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan lembaga atau perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada hari ini, rekan-rekan media yang saya hormati, serta seluruh pencinta data yang berkenan hadir mengikuti rilis pada hari ini secara online. Bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semua berjumpa pada kegiatan rilis berita resmi statistik pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali rilis kali ini, karena masih dalam suasana Idul Fitri, perkenankan kami segenap keluarga besar Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Semoga dosa kita diampuni dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Selasa 8 April tahun 2025. Pada siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan mengumumkan data perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Maret tahun 2025. Dilanjutkan nanti akan disampaikan juga rilis perkembangan indikator pariwisata bulan Januari dan Februari tahun 2025. Sebagai informasi, pada hari ini kegiatan rilis diawali oleh BPS RI dan BPS Provinsi seluruh Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh BPS Kabupaten Kota IHK di seluruh Indonesia,
yang menyampaikan rilis indikator indeks perkembangan harga konsumen bulan Maret tahun 2025 dan beberapa mungkin menyampaikan rilis indikator yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami akan menyampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen bulan Maret tahun 2025. Sebelum menyampaikan rilis, perlu kami informasikan bahwa penghitungan perkembangan indeks harga konsumen tahun 2025 di Kabupaten Rembang dan di beberapa kabupaten kota penghitung IHK diawali dengan kegiatan survei biaya hidup yang terakhir dilakukan pada tahun 2022 atau SPH 2022. Informasi ini sudah kita sampaikan di beberapa rilis sebelumnya terkait dengan hasil SPH 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini rilis perkembangan indeks harga konsumen akan merilis 3 indikator penting, yaitu inflasi month to month atau inflasi bulanan, inflasi year to date atau inflasi tahun kalender, dan inflasi year on year atau inflasi tahunan. Sebelum mengumumkan angka inflasi bulan Maret tahun 2025 sebagai pembuka, kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang mungkin dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga yang akan dirilis pada siang hari ini. Yang pertama, berakhirnya pemberian diskon biaya listrik untuk konsumen rumah tangga pada pelanggan listrik prabayar. Sesuai dengan keputusan Menteri SDM nomor 348.TL.01/MIEM.L tahun 2024 tentang pemberian diskon biaya listrik untuk konsumen rumah tangga PT PLN Persero. Pemerintah melalui PLN memberikan diskon tarif listrik sebagai salah satu stimulus ekonomi. Diskon ini diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN daya 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere yang berlaku selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari 2025. Jadi sudah berakhir Bapak Ibu sekalian. Sehingga diskon listrik prabayar 50% pada bulan Maret 2025 telah berakhir, dan hanya terdapat diskon listrik pasca bayar 50% untuk bulan Februari 2025, mengurangi tagihan yang dibayarkan pada 1 sampai dengan 20 Maret 2025. Kemudian catatan peristiwa lainnya adalah kebijakan penyesuaian harga BBM. Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi per 29 Maret tahun 2025. Untuk harga Pulau Jawa misalkan, Pertamax mengalami penurunan sebesar Rp400 dari sebelumnya Rp12.900 menjadi Rp12.500. Kemudian Pertamax Turbo turun Rp500 dari sebelumnya Rp14.000 menjadi Rp13.500. Kemudian Pertamina Dex turun Rp700 dari harga sebelumnya Rp14.600 menjadi Rp13.900. Kemudian ada Dexlet turun Rp700 dari sebelumnya Rp14.300 menjadi Rp13.600. Dan Pertamax Green turun Rp450 dari sebelumnya Rp13.700 menjadi Rp13.250. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, tren harga emas dunia yang terus mengalami kenaikan. Ini juga peristiwa
catatan yang kami pantau sejauh ini, pada grafik di samping terlihat bahwa tren harga emas terus mengalami kenaikan dan emas dipandang sebagai salah satu aset safe haven yang tidak tergerus adanya inflasi. Nilainya dipercaya akan selalu naik, terutama dalam situasi ketidakpastian global maupun geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, komoditas emas menjadi 10 komoditas yang mengalami inflasi terbesar. Bahkan terakhir telah melampaui harga 3.000 US troy ounce. Kemudian Bapak Ibu sekalian, peristiwa lain yang bisa kami informasikan adalah harga jual eceran rokok sigaret itu mengalami kenaikan mulai 1 Januari 2025 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024. Kenaikan harga jual eceran ini dilakukan untuk mengendalikan konsumsi tembakau, melindungi industri hasil tembakau, dan optimalisasi penerimaan negara. Kemudian catatan peristiwa berikutnya adalah kenaikan permintaan komoditas efek Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah yang baru saja kita lewati. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, bahwa permintaan komoditas selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri seringkali mengalami peningkatan, sehingga harga sebagian besar komoditas mengalami kenaikan seperti telur ayam ras, daging ayam ras, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut informasi mengenai inflasi di Kabupaten Rembang. Pada bulan Maret tahun 2025, di Kabupaten Rembang terjadi inflasi sebesar 1,28% secara bulanan atau mantuman, di mana terjadi kenaikan indeks harga konsumen pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Secara umum, kenaikan indeks harga konsumen dari 109,08 pada Februari 25 menjadi 110,48 pada Maret 2025. Kemudian secara tahun kalender atau year to date, di Kabupaten Rembang terjadi inflasi sebesar 0,05%, di mana terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 110,43 pada Desember 2024 menjadi 110,48 pada Maret 2025. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun atau year on year pada bulan Maret tahun 2025 di Kabupaten Rembang sebesar 1,03%. yang merupakan perubahan indeks harga konsumen Maret 2025 yang sebesar 110,48 dibanding IHK Maret tahun sebelumnya, ya, di 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, inflasi bulan ke bulan atau month-to-month pada Maret 2025 adalah pertama kalinya selama 2 bulan terakhir yang sebagaimana kita ketahui terjadi deflasi di Kabupaten Rembang. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara month to month pada Maret 2025 terdapat 8 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, sedangkan 2 kelompok pengeluaran lainnya mengalami deflasi. Dan 1 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan harga. Dari 2 kelompok penyumbang deflasi tersebut, hanya kelompok transportasi yang signifikan memberikan andil deflasi, sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, walaupun terdapat komoditas yang mengalami deflasi, namun tidak cukup mampu mendorong deflasi secara umum, sebagaimana terlihat di tabel sebelah
kanan. Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 8,46% dengan andil inflasi 0,76%. Kelompok pengeluaran ini merupakan penyumbang inflasi tertinggi pada Maret 2025. Komoditas yang mendorong kelompok pengeluaran ini adalah tarif listrik, semen, bahan bakar rumah tangga, besi, beton, dan cat tembok. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang mengalami andil inflasi cukup besar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,09% dengan andil inflasi 0,36%. Komoditas dominan yang mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah bawang merah, mie kering instan, tahu mentah, sigaret kretek tangan, dan beras. Kemudian kelompok pengeluaran yang mengalami andil inflasi berikutnya adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 0,84% dengan inflasi sebesar 0,06%. Komoditas paling dominan penyumbang inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah emas perhiasan, sampo, pasta gigi, pembalut wanita, dan biaya fotokopi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran dengan andil inflasi month-to-month terbesar di Kabupaten Rembang pada Maret 2025. Yang pertama, tarif listrik dengan andil inflasi sebesar 0,75%. Kemudian bawang merah dengan andil inflasi 0,16%. Mie kering instan dengan andil inflasi 0,05%. Emas, tahu mentah, sigaret kretek dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Mainan anak, beras, santan jadi, dan terakhir yang ke-10 adalah telur ayam ras, memiliki andil inflasi sebesar 0,02%. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, 10 komoditas dengan andil deflasi month-to-month terbesar di Kabupaten Rembang pada Maret 2025 adalah yang pertama kacang panjang dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Cabai merah dengan andil deflasi 0,02%. Kemudian bayam, terong, buncis, udang basah, dan tomat dengan andil inflasi 0,01%. Dan 4 komoditas yang lainnya, 3 komoditas yang lainnya, mobil, kemiri, dan pir, memiliki andil inflasi tetapi nilainya sangat kecil. Andil deflasi, mohon maaf. Tapi nilainya sangat kecil. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana disampaikan di awal tadi, tingkat inflasi year on year atau inflasi tahunan pada bulan Maret tahun 2025 di Kabupaten Rembang sebesar 1,03% dengan indeks harga konsumen pada bulan Maret 2025 sebesar 110,48, mengalami kenaikan dibanding indeks harga konsumen bulan Maret tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 yang sebesar 109,35. Inflasi tahunan pada Maret 2025 terlihat mengalami kenaikan setelah pada bulan sebelumnya tampak mengalami penurunan, seperti terlihat pada grafik pada layar monitor di samping. Dibandingkan pada tahun 2024, inflasi tahunan pada tahun 2025 tergolong cukup rendah,
yaitu sebesar 1,46% pada Januari 2025 dan 0,06% pada Februari 2025. Kemudian pada Maret sebesar 1,3%. Ini berbeda dengan bulan-bulan yang sama pada tahun 2024 ya, di mana pada bulan Januari maupun Februari ya, pada tahun 2024 terjadi inflasi sebesar 4,93% dan mencapai puncaknya pada Maret 2024 sebesar 5,38%. Ya, bisa Bapak Ibu lihat grafiknya pada layar di samping. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year pada Maret 2025, secara umum mengalami inflasi, kecuali kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami deflasi sebesar 9,07% dengan andil sebesar 0,96%. Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini adalah tarif listrik. Berikutnya, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami deflasi sebesar 0,58% dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini adalah telepon seluler. Secara year on year, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar, yaitu mengalami inflasi 2,09% dan memberikan andil sebesar 0,7%. Komoditas penyumbang inflasi paling dominan pada kelompok ini adalah bawang merah, sigaret kretek tangan, minyak goreng, kopi bubuk, dan cabai merah. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 6,57% dengan andil 0,42%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, popok bayi sekali pakai, pembalut wanita, dan hand body lotion. Emas perhiasan merupakan salah satu komoditas yang mengalami tren kenaikan harga cukup tinggi selama beberapa bulan terakhir, bagaimana diinformasikan pada awal rilis pada hari ini ya, melalui catatan peristiwa penting. Kemudian terdapat kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang mengalami inflasi sebesar 2,62% dan mempunyai andil inflasi sebesar 0,25%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah bakso siap santap, mie ayam goreng, pecel, dan ikan goreng. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya dapat kita lihat 10 komoditas dengan andil inflasi year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada Maret 2025. Yang pertama, emas perhiasan ya, dengan andil inflasi sebesar 0,21%. Kemudian bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,19%. Sigaret kretek tangan dengan andil inflasi sebesar 0,18%. Minyak goreng dengan andil inflasi 0,17%. Kopi bubuk dan cabai merah masing-masing dengan andil inflasi 0,15%, bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,13%, cabai rawit dengan andil inflasi 0,12%, dan sigaret kretek mesin serta mobil dengan andil inflasi masing-masing 0,11%. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Berikut 10 komoditas dengan andil deflasi atau penahan inflasi secara year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada Maret 2025. Yang pertama, tarif listrik dengan andil deflasi sebesar 1,12%. Kemudian ada beras dengan andil deflasi besar 0,53%, tomat dengan andil deflasi 0,22%, telur ayam ras dengan andil deflasi 0,19%, daging ayam ras dengan andil deflasi 0,11%, pisang dengan andil deflasi sebesar 0,1%, kemudian kacang panjang 0,08% ya andil deflasinya, telepon seluler dan jeruk masing-masing dengan andil deflasi 0,03%, dan terakhir ada pepaya dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut bisa sama-sama kita lihat ya perbandingan regional perkembangan IHK di kabupaten kota di Jawa Tengah. Dari 9 kabupaten kota IHK di Jawa Tengah yang melakukan penghitungan inflasi pada tahun 2024 dan 2025, pada Maret 2025, seluruh kabupaten kota IHK mengalami inflasi secara mantuman. Ya. Dan pada Maret 2025, Kabupaten Wonosobo mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,69%, dan Kabupaten Rembang mengalami inflasi terendah sebesar 1,28%. Secara year on year, pada Maret 2025, Cilacap mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,05%, dan di Kabupaten Wonogiri mengalami inflasi terendah sebesar 0,24%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan ringkasan inflasi pada Maret 2025. Pada bulan Maret 2025 terjadi inflasi mantuman sebesar 1,28% dan inflasi year to date sebesar 0,05%, serta inflasi year on year sebesar 1,03%. Penyumbang utama inflasi bulan Maret 2025 secara mantuman adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,76%. Utamanya adalah komoditas tarif listrik. Komoditas penyumbang utama inflasi mantuman untuk seluruh kelompok pengeluaran yaitu antara lain tarif listrik, bawang merah, mie kering instan, emas perhiasan, tahu mentah, sigaret kretek tangan, kemudian ada mainan anak, beras, santan jadi, dan telur ayam ras. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan Maret 2025 secara year on year ya. Pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,7%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bawang merah, sigaret kretek tangan, minyak goreng, kopi bubuk, dan cabai merah. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ya, memiliki andil inflasi 0,42%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, pasta gigi, popok bayi, balut wanita, dan hand body lotion. Kemudian kelompok berikutnya dengan andil inflasi 0,25% ya, perumahan dan minuman ya, penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,25%. Nah, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bakso siap santan, mie, ayam goreng, dan ikan goreng. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bagian kedua kami akan menyampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata ya,
bulan Januari dan Februari 2025 di Kabupaten Rembang. Ini sempat tertunda 1 bulan pada Januari 2025 kemarin, dan hari ini akan dilakukan rilis 2 bulan sekaligus ya. Perkembangan indikator pariwisata Januari dan Februari 2025. Bapak Ibu yang saya hormati ya, tingkat penghunian kamar adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak kamar hotel yang digunakan dibandingkan dengan kamar yang tersedia. Pada Januari 2025, tingkat penghunian kamar atau TPK di Kabupaten Rembang sebesar 18,08% dan rata-rata lama menginap atau RLM sebesar 1,17 malam. Hal ini berarti secara rata-rata dari 100 kamar yang tersedia pada suatu hotel di Kabupaten Rembang, terdapat kurang lebih 18 sampai dengan 19 kamar yang laku terjual dengan lama tamu menginap antara 1 sampai dengan 2 malam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada Februari 2025, tingkat penghunian kamar di Kabupaten Rembang ini mengalami penurunan dibanding dengan Januari 2025, menjadi sebesar 16,73%, dan rata-rata lama menginap ya juga senada mengalami penurunan sebesar 1,13 malam. Ya, interpretasinya kurang lebih sama, dari 100 kamar yang tersedia yang mampu laku terjual kurang lebih 16 sampai dengan 17 kamar dengan rata-rata lama menginap antara 1 sampai dengan 2 malam pada Februari 2025. Faktor-faktor pendorong TPK dapat dipengaruhi seperti aktivitas pariwisata, infrastruktur lokal, kebijakan pemasaran pariwisata dan hotel di Kabupaten Rembang. Misalnya efek musim liburan maupun event-event lainnya yang biasanya mampu mendongkrak nilai TPK. Perkembangan TPK dan RLM rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang selama tahun 2024 sampai dengan 2025 bisa Bapak Ibu lihat pada grafik di samping ya, di samping layar. Data tingkat penghunian kamar ini memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang. Pada Januari 2025 dan Februari 2025 terlihat bahwa terdapat penurunan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya ya, dibanding TPK pada bulan Desember 2024 ya. Jadi dari Desember ke Februari ini menurun ya, TPK-nya. Di Desember 2024 itu 22,01%. Namun apabila dibandingkan secara year on year, TPK Februari 2025 dibanding Februari 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,77 poin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya pola nih, tren nih, bahwa pada awal tahun biasanya TPK itu memang rendah, tetapi pada 2025 ini ada sedikit kenaikan ya, sebesar 0,77 poin. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pada bulan Desember banyak hari libur sekolah dan Natal. Penjelasan lainnya adalah bahwa tahun 2025 terdapat ya kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran yang memungkinkan penggunaan kegiatan misi di hotel dan juga perjalanan dinas. Ya. Sedangkan apabila ditinjau dari angka rata-rata lama menginap tamu pada Januari 2025 sebesar 1,17 malam dan Februari 2025 sebesar 1,13 malam. Ini meskipun kecil ya, tapi masih lebih tinggi dibanding
rata-rata lama menginap pada Januari 2024 maupun Februari 2024 yang masing-masing 1,1 malam dan 1,05 malam pada tahun sebelumnya. Memahami faktor-faktor ini, Bapak Ibu sekalian, penting bagi para pemangku kepentingan ya dan pelaku kebijakan di bidang ini ya, perhotelan pariwisata untuk mungkin merencanakan strategi yang baik ya sehingga Kabupaten Rembang memiliki daya tarik ya tersendiri terkait dengan pariwisata yang ada sehingga akan dapat meningkatkan TPK maupun RLM. Bapak Ibu sekalian, demikian rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang pada siang hari ini, Selasa tanggal 8 April tahun 2025. Terima kasih ya atas perhatiannya. Bagaimana biasa, bahan tayang dan naskah PRS dapat Bapak Ibu unduh melalui tautan yang ada di layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.